Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, dan ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani adalah seorang ASN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kebijakan fiskal yang pro rakyat. Di mana salah satu kebijakan yang baru-baru ini diberikan adalah terkait penebalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat. Nilai selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kepercayaan yang diberikan kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah menerapkan nilai akuntabel yang dapat terlihat dari keberhasilan Sri Mulyani menjadikan transparansi anggaran Republik Indonesia menempati peringkat 1 se-Asia Tenggara di tahun 2021. Selain itu, Sri Mulyani juga terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sehingga membuat laporan keuangan pemerintah pusat raih opini wajar tanpa pengecualian ke-8 kali sampai dengan tahun 2023. Sri Mulyani terus meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar internasional, serta secara konsisten menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan atas kinerja keuangan Indonesia yang mendapat penghargaan dari IMF dan Bank Dunia pada tahun 2006. Nilai yang selanjutnya yaitu harmonis, di mana Ibu Sri Mulyani telah mengimplementasikan ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama, kerjasama tim yang solid dan terintegrasi. Menurut beliau, harmonisasi dalam ASN sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang solid dan terintegrasi. Beliau mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu lingkungan kerja yang sehat dan inklusif. Ibu Sri Mulyani sering menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana setiap ASN merasa dihargai dan didukung. Harmonis dalam konteks ini berarti menciptakan suasana kerja yang nyaman, penuh rasa hormat, dan inklusif. Dan yang ketiga, pengelolaan konflik yang bijak. Dalam pandangan Ibu Sri Mulyani, ASN yang harmonis mampu mengelola konflik dengan bijak. Konflik dalam pekerjaan tidak bisa dihindari, namun bagaimana ASN menangani konflik tersebut menjadi cerminan dari nilai harmonis. Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang mempunyai loyalitas. Sebagai implementasinya, Ibu Sri Mulyani menunjukkan loyalitasnya yang tinggi kepada negara dengan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah sebelumnya bekerja di Bank Dunia. Hal ini merupakan contoh pengabdian yang konsisten dalam berbagai posisi pemerintahan. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Sikap yang adaptif dapat ditunjukkan dengan beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat, menghadapi tantangan baru, dan berinovasi dalam menjalankan kasus dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari beliau yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi ekonomi global dan nasional, seperti pada penyesuaian kebijakan fiskal di tengah COVID-19 untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sri Mulyani menerapkan kebijakan fiskal di tengah COVID-19 berupa refocusing dan realokasi anggaran dengan memprioritaskan anggaran kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah ke kegiatan penanganan COVID-19. Stimulus 1 melalui penguatan ekonomi domestik, stimulus 2 dengan menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor dan impor, serta stimulus 3 berupa penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas keuangan. Sri Mulyani Indrawati memiliki reputasi yang sangat baik sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang tercermin dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, integritas dan transparansi. Sri Mulyani dikenal dengan integritasnya dalam mengelola keuangan negara. Laporan keuangan yang diaudit secara terbuka menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas. Yang kedua, kompetensi profesional. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman internasional, Sri Mulyani terus meningkatkan kompetensinya. Pengakuan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia menegaskan keahliannya. Yang ketiga, pelayanan publik. Kebijakan fiskal yang pro rakyat seperti program bantuan sosial dan subsidi menunjukkan orientasinya pada pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran.